Sebagai mahasiswa di era modern ya, kita udah nggak bisa lepas dari yang namanya dunia per-paid promotan. Paid promote ini bagi yang belum tahu ya, intinya adalah salah satu cara yang praktis dan modern dalam hal menghimpun dana. Karena namanya mahasiswa itu banyak banget ya, namanya organisasi, kepanitiaan, dan semuanya itu jelas butuh yang namanya dana. Nah, dana dari kampus itu biasanya nggak nge-cover 100%. Tapi di video kali ini aku pengen mengajak ya kita semua sebagai mahasiswa ataupun kepada anda-anda yang menggunakan jasa paid promote untuk merenung gitu ya, dan juga untuk meningkatkan awareness tentang dunia per paid promotan. Oke, duduk sini ya Mas ya. Oke, ini lihatnya nang di sampean ta kamera. Oh, kamera. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Tatang Sudarmaji. Saya tukang upload paid promote handal. Wah, aneh-aneh Mas, paid promote itu saiki. Wes aneh-aneh pokoknya. Oke, yang pertama, semua udah males dan semua tuh udah capek sama namanya paid promote. Padahal sebenarnya paid promote itu kan kayak simple ya. Kita tinggal buka Instagram, upload di story atau di feeds. Tapi lama-lama enek gitu, kayak lama-lama tuh capek. Karena kita mengupload atau mengunggah sesuatu yang sebenarnya kita nggak pengen untuk mengunggah itu gitu loh. Kita mengunggah secara terpaksa, dan ternyata mengupload sesuatu secara terpaksa itu nggak enak. Kemudian zaman sekarang itu juga ada banyak orang yang sayang banget sama first account Instagram mereka. Mereka nggak mau first account atau akun utama Instagram mereka itu jadi kelihatan kayak tanda kutip kotor atau nggak rapi. Akhirnya banyak mahasiswa ini memutuskan untuk membuat second account. Nah, dari sini udah kelihatan kan arahnya mau kemana. Ya, aku pengen itu kita sama-sama merenungi, apakah emang jasa paid promote ini masih menguntungkan atau emang masih worth it atau enggak. Dan salah satu fenomena yang bikin ngakak adalah pendapatan denda dari paid promote itu jauh lebih banyak daripada pemasukan dari jasa paid promote itu sendiri. Yang pertama, pada kasus ini aku akan menggunakan contoh Instagram. Mereka itu udah punya tanda kutip sistem paid promote atau sistem iklan mereka sendiri. Dan aku sendiri pun juga udah pernah ya memasang iklan di Instagram. Dan ternyata itu bener-bener gampang banget. Dan mereka itu punya banyak tools atau punya banyak data yang bisa membuat iklan kita bisa sampai ke orang yang bener-bener akurat. Alias orang-orang yang kelihatannya itu bisa menjadi calon customer atau yang menjadi calon followers kita. Karena kita tahu lah ya, Instagram itu memegang data kita sampai ke data kayak kapan kita on Instagram, apa aja yang kita suka, kayak misalnya jenis konten yang kita like, jenis konten yang kita tonton itu apa aja, semua ada di tangan Instagram. Bandingkan sama jasa paid promote yang nggak selengkap itu. Dan biasanya ya jasa-jasa paid promote di kepanitiaan atau organisasi itu cuman mencantumkan jumlah total followers sebagai unique selling point dari jasa paid promote mereka. Tapi untuk masalah demografi dari followers ini apa aja, umurnya berapa aja, jenis kelamin, terus lokasi tinggalnya di mana, terus preferensi konten yang mereka suka apa, yang jelas paid promote nggak punya semua data itu. Ya kalau misalnya dibilang worth it, nggak worth it ya sebenarnya tergantung budget dari masing-masing orang ya. Tapi menurutku dengan nambah sedikit, kita bisa membuat iklan kita menjadi lebih akurat. Soalnya itu, yang bikin kesel itu adalah isi atau konten dari paid promote ini makin lama udah makin nggak bener itu. Makin absurd, makin aneh, dan ya aku bener-bener kayak gak sudi gitu loh harus mengupload paid promote yang kayak gitu. Dulu itu kan cuman produk jasa atau barang yang masih normal lah. Tapi makin kesini tuh makin aneh-aneh itu. Kayak misalnya layanan pinjaman online, layanan cicilan, bahkan sampai arisan online itu banyak. Dan selain itu kayak toko yang jual akun-akun premium itu juga makin banyak. Oleh karena itu aku pengen ya kita semua sebagai mahasiswa ini meningkatkan awareness kita untuk memilih-milih isi atau konten dari
dari paid promote yang nantinya organisasi atau kepanitiaan kita itu akan gunakan gitu, atau yang menjadi klien kita lah. Ya karena kalau misalnya kita sampai mengupload paid promote yang ternyata itu adalah penipuan, ternyata itu adalah hoax, ternyata itu ilegal, ya yang kena itu kita itu sebagai orang-orang yang turut menyebarkan informasi tersebut. Oke, tapi jujur itu masih mending. Karena yang paling bikin saya kesel itu sampai sekarang ya, itu adalah paid promote ucapan ulang tahun. Ini mohon maaf ya kalau misalnya teman-teman tersinggung, tapi sumpah aku bener-bener gak habis pikir selama paid promote ucapan ulang tahun. Maksudnya kayak itu faedahnya apa gitu loh, kamu diucapin ulang tahun sama orang-orang yang gak kamu kenal gitu. Kalau misalnya teman-teman saya di dunia nyata ya surprise dengan cara paid promote ucapan ulang tahun, saya sudah putus kontak sama mereka. Sejak lama udah putus kontak, udah pura-pura gak kenal lah. Wah, aku lagi duwe konco kayak ngono mas, wis tak putus kontak tenan, wisin tenan aku. Wis tak putus kontak, tak kutuk. Cak no arek-arekku lulusnya suwe. Oke, sekali lagi mohon maaf untuk pihak-pihak yang mungkin tersinggung ya. Dan video kali ini pun juga nggak disponsori oleh pihak manapun. Nggak ada pihak yang menyuruh saya untuk menghasut orang-orang untuk tidak menggunakan jasa paid promote ya. Ya masih belum ada cara lain ya yang membuat kita bisa menghimpun dana ya dengan jumlah yang banyak ya. Dan nggak mungkin kan di era pandemi kayak gini kita kayak jualan risol mayo atau jadi reseller MS Glow gitu ya. Salah satu cara yang paling praktis itu adalah menggunakan atau membuka jasa paid promote kayak gini. Tapi thank you udah nonton. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Silakan like, share, subscribe kalau misalnya suka dengan konten-konten di channel Sijo Tahu. Silakan komen kalau misalnya ada opini pribadi atau kritikan maupun saran. Oke, thank you dan stay safe and stay healthy.